ku melihat dalam gelap, ku berharap, sebab aku tahu dalam hidupku ada tanganmu memegangku. Di bahaya kau menjaga, di celaka kau menggenggam, sebab aku tahu dalam hidupku ada tanganmu memegangku. Kau Yesus bersamaku, takkan ku takut, sebab Engkau menjagaku, amanku di tanganmu. Bila kau besertaku, siapa lawanku? Tak ada yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu. Bila kau besertaku, siapa lawanku? Tak ada yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu. Kau Yesus bersamaku, takkan ku takut, sebab Engkau menjagaku, amanku di tangan-Mu. Sebab Engkau menjagaku, amanku di tangan-Mu. Amanku di tangan-Mu. Shalom pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat dan penuh dengan sukacita. Berjumpa kembali kita di program Pijar Kristen edisi kali ini yang telah dibuka kebersamaan kita dengan sebuah pujian dari kawan-kawan Jogja Miracle Worship dengan sebuah pujian berjudul Aman di Tangan-Mu. Bersama saya Magdalena Krisinda, kita akan bersama-sama diberkati dalam program spesial Pijar Kristen edisi kali ini yang mengangkat tema Pahlawan Masa Kini Berdampak Bagi Sesama. Dan di studio TVRI Yogyakarta sudah hadir Bapak Pendeta Indra Gunawan. Beliau adalah pendeta yang menggembalakan jemaat di GBI Miracle Service Gejayan Yogyakarta. Shalom, salam jumpa Pak Pendeta Shalom, Indra. Mbak Mahda. Salam sehat. Sehat selalu, diberkati Tuhan. Amin. Shalom juga buat pemirsa TVRI dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini apa kabar jemaat di GBI Miracle Service Gejayan, Pak? Puji Tuhan, luar biasa, tetap di dalam Tuhan. Pelayanan, ya, pelayanan anak-anak sampai dewasa lancar ya? Lancar sekali. Wow, puji Tuhan. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Hari ini atau pekan ini kita akan belajar sebuah tema yang mengingatkan tentang kepahlawanan ya. Betul. Dan ini erat kaitannya tentang ya bulan ini kita peringati sebagai bulan pahlawan gitu ya. Nah, kebetulan juga tema kita mengangkat pahlawan masa kini berdampak bagi sesama.
Betul. Saya langsung tadi bertanya ke Pak Pendeta ya, apakah yang disebut pahlawan ini adalah seseorang yang harus sudah wafat terlebih dahulu baru disebut pahlawan? Ini mewakili pertanyaan juga dari para pemirsa barangkali ya. Seringkali kalau kita melihat pahlawan ya, kita selalu pikiran kita kepada orang yang sudah meninggal, pahlawan perjuangan Indonesia sudah beliau mendahului kita. Tetapi kalau kita lihat makna pahlawan itu artinya adalah kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu jelas sekali bahwa pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Jadi pahlawan itu siapapun kita yang rela punya keberanian untuk membela kebenaran dimanapun itu bisa disebut sebagai pahlawan. Ya, banyak sekali contoh. Kalau kita kembali kepada pahlawan masa kini, ya ada banyak pahlawan di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat misalnya orang tua kita itu juga pahlawan bagi kita, ya yang betul-betul merawat kita, membimbing kita, dan sehingga kita bisa sampai saat ini ada. Itu juga banyak lain juga di dalam kehidupan kita, di masyarakat juga ada. Banyak sekali pahlawan-pahlawan yang sebenarnya mereka layak disebut pahlawan karena mereka betul-betul rela berkorban bagi orang lain untuk membela kebenaran. Iya, wow, puji Tuhan. Artinya kalau kita nih ya bersama pemirsa mengenal kata pahlawan, ini artinya kayak seperti diri kita juga ditantang atau diri kita juga memiliki kesempatan menjadi pahlawan di bidang kita masing-masing, begitu ya. Betul, Mbak Mada. Nah, namun sebelum kita nanti lebih lanjut mengajak ya juga menyemangati pemirsa untuk menjadi pahlawan di konteks masing-masing peran, apa pandangan Alkitab nih Pak Indra mengenai pahlawan, dalam hal ini pahlawan yang berguna bagi sesama, pahlawan masa kini. Nah, apa pandangan Alkitab? Kalau bicara Alkitab, kita lihat banyak sekali di Alkitab ada banyak pahlawan-pahlawan. Ada namanya pahlawan iman, gitu ya, yang sering disampaikan dalam firman Tuhan. Ada banyak pahlawan yang sama, jadi prinsipnya sama adalah ketika mereka mau memberikan hidupnya, rela berkorban bagi orang lain untuk sebuah kebenaran. Nah, kalau di dalam Alkitab sangat jelas bahwa kita punya Tuhan Yesus ya sebagai contoh, sebagai teladan di dalam hidup kita. Bahwa Yesus itu adalah pahlawan bagi kita. Ya, bahkan di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan jelas bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Tuhan Yesus itu adalah pahlawan yang sejati, begitu ya. Dia sosok sederhana, dia anak tukang kayu yang berani menyuarakan kebenaran, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, dan puncak karyanya adalah pengorbanannya di atas kayu salib, memberikan keselamatan bagi setiap kita dan penuh kasih tanpa imbalan apapun. Jadi kita punya teladan yang baik. Ya, salah satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Begitu Mbak Mada. Wah, ini kita bersyukur langsung kita diajak pada sebuah pandangan iman bahwa Yesuslah inspirator kita. Betul. Gitu ya. Dalam hal kita menjadi pahlawan. Betul. Saya pikir kita harus nunggu perang dulu untuk kita bisa jadi pahlawan. Tidak. Gitu ya. Atau kita harus berhasil menumpas kejahatan gitu ya. Baru kita disebut pahlawan, tapi ternyata Yesuslah figur tanpa hadirnya persoalan itu kita tetap bisa menjadi pahlawan. Iya, betul Mbak Mada. Nah, kepahlawanan seperti apa yang kita bisa teladani dari Yesus? Mulai dari sikap hidupnya barangkali atau karakternya? Ya, kalau kita lihat ada banyak ya yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, salah satunya adalah dia mengasihi dengan tulus. Wow. Ya, ini menjadi sebuah ciri seorang pahlawan. Kalau seorang pahlawan dia pasti mengasihi gitu ya, dengan tulus tanpa ada imbalan atau apapun, dengan sungguh-sungguh ya. Nah, sama dengan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, kalau kita tahu bahwa Yesus itu mengorbankan nyawanya buat kita, artinya dia relakan segala-galanya buat kita. Ini adalah dia mengasihi manusia dengan tulus, mengasihi kita dengan tulus. Ini bukti bahwa dia adalah seorang pahlawan yang sejati. Ya, sama dengan pahlawan yang masa kini, saya rasa ada banyak pahlawan-pahlawan masa kini yang punya hati yang tulus, mengasihi dengan tulus ya. Ada orang tua kita, mungkin guru kita ya,
Ada katanya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa begitu ya. Itu betul-betul mengasihi muridnya, mendidik muridnya sehingga muridnya bisa bertumbuh, bisa lebih dewasa, bahkan bisa mempunyai skill dan segala macam untuk di dalam kehidupan ini. Begitu Mbak Mahda, mengasihi dengan tulus ya. Lalu kemudian juga kalau kita lihat dalam diri Yesus itu punya kualitas tentang kesabaran. Ya, karena pahlawan itu harus sabar gitu ya. Tanpa kesabaran tidak bisa. Ya, kalau di dalam konteks Alkitab, kesabaran itu adalah long suffering, penderitaan yang panjang. Ya, jadi seorang pahlawan harus sabar menghadapi apapun sampai tujuannya, cita-citanya tercapai. Ini sama gitu ya dengan Yesus dan juga pahlawan-pahlawan bangsa kita. Dia dengan sabar, dengan rela menderita penderitaan yang panjang dan sampai akhirnya mencapai sebuah tujuan, titik tujuan yang jelas. Ya, baik Seperti Pak Pendeta. itu. Luar biasa ya. Jadi 2 poin yang kita bisa petik di awal adalah pahlawan itu mengasihi dengan tulus dan yang kedua memiliki kesabaran. Nah, kita akan lanjutkan karakter ataupun sikap apa yang dapat menolong kita untuk menjadi pahlawan dan berdampak bagi sesama setelah kita akan saksikan informasi yang berikut ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyimak program Pijar Kristen persembahan TVRI Yogyakarta, memang istimewa. Ada 2 karakter yang tadi dibahas oleh Bapak Pendeta Indra Gunawan mengenai bagaimana kita menjadi pahlawan yang berdampak bagi sesama khususnya di masa kini. Karakter mengasihi dengan tulus dan yang kedua tadi karakter sabar yang melebihi apapun. Nah, nanti bisa dilanjutkan tentang sabar yang melebihi apapun nih, karena sekarang susah cari orang sabar. Betul. Ya, hanya namanya aja sabar. Orangnya belum tentu sabar. Nah, bagaimana ini? Ya, jadi kalau kita membahas soal kesabaran itu bukan sikap berdiam ya. Jadi orang diam itu belum tentu sabar juga, begitu ya. Nah, tetapi sabar itu adalah melakukan kebaikan terus-menerus sampai menuai kebaikan bagi sesama. Ya. Jadi seorang pahlawan dia akan terus melakukan walaupun situasi keadaan tidak mendukung atau situasinya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi dia akan berjuang terus dengan sungguh-sungguh sampai tercipta sesuatu yang dijadikan atau yang dicita-citakan dalam hidupnya. Nah, di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa kita harus berbuat baik terus-menerus. Ya, tidak hanya sekali 2 kali, tapi berulang-ulang kali. Terus Tuhan bilang begitu. Lakukan kebaikan. Nah, kita berbuat baik itu bukan karena kita mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita sudah lebih dulu mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Ya, jadi ketika kita melakukan kesabaran, mengasihi kebaikan bagi orang lain, kita bukan untuk mendapatkan pujian, enggak, tetapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah lebih dulu menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah lebih dulu memberikan segalanya bagi kita. Maka kebaikan kita, sesuatu yang baik itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Begitu Mbak Magda. Jadi seolah ini menjadi gaya hidup kita ya. Betul. Jadi bukan hanya sesuatu yang sesaat, yang temporary atau kalau anak sekarang bilang tuh yang viral aja gitu boom gitu. Tetapi kesabaran, cinta kasih, kemudian kebaikan itu menjadi gaya hidup kita sebagai umat Kristiani. Dari buka mata sampai tutup mata. Setiap tarikan nafas dan aktivitas kita menjadi sebuah karya untuk kita selalu bersyukur. Tadi disebutkan perbuatan baik itu karena kita bersyukur kepada Tuhan. Betul. Yang berikutnya apa nih Pak Pendeta yang kita bisa teladani dari Lalu Yesus? kemudian yang kita teladani dari Yesus adalah seorang pahlawan itu adalah berjuang sampai akhir. Wow. Ya, jadi saya selalu katakan kekristenan itu bukan awal, bukan pertengahan, tetapi harus berjuang sampai finish. Ya, ini bukti bahwa seorang pahlawan itu dikatakan pahlawan ketika dia sudah punya karya, ada sesuatu yang nampak, yang bisa dilihat. Nah, sama seperti Yesus, bahwa Yesus itu berjuang sampai akhir, ya, sampai di kayu salib menebus hidup kita. Bahkan dosa-dosa kita sudah ditanggung di dalam karya keselamatan itu, ya. Nah, perjuangan seorang pahlawan yang sejati harus sampai akhir, sampai mencapai tujuan di dalam kehidupan ini,
Ya, jadi kita lihat betapa pahlawan, terutama Yesus sebagai teladan kita, dia berjuang sungguh-sungguh sampai menyelesaikan, sampai cita-citanya dapat dilaksanakan dengan baik. Iya, Begitu. dan tuntas ya, nggak di tengah-tengah jalan ya. Karena seringkali untuk tuntas ini kita butuh kesetiaan juga ya Pak Pendeta ya. Butuh konsisten komitmen gitu. Jadi 3 hal yang hari ini kita bisa pelajari ya pemirsa tentang bagaimana supaya kita bisa menjadi pahlawan di masa kini, khususnya pahlawan yang berdampak bagi sesama gitu ya. Tadi ada kasih ya, yang pertama tentu kita memiliki mengasihi yang tulus ya, yang kedua sabar, yang ketiga berjuang sampai akhir. Akhirnya berarti sampai menutup mata dong. Iya, jadi kekristenan itu harus sampai finish, sampai kita ketemu muka dengan Tuhan ya. Iya. Jadi sampai kita menutup mata dan membuka mata di surga. Berarti kita selesainya kalau sudah di surga ya, baru lulus, baru selesai, baru finish akhir gitu ya. Oke. Nah tentu juga pemirsa ingin mengetahui juga bagaimana praktik dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringkali antara apa yang disampaikan Firman dengan praktik itu ya jauh, ada yang mengatakan dekat, ada yang mengatakan jauh. Nah bagaimana peran kita sebagai warga masyarakat ataupun umat di gereja, namun juga sebagai warga negara dapat mengimplementasikan hal ini Pak Pendeta. Jadi kita mengaplikasikan firman itu sederhana saja ya, kita tidak muluk-muluk, kita tidak harus berjuang bawa senjata kemana gitu, enggak. Tetapi dari kehidupan kita sehari-hari saja ya, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan bagi orang lain, bagaimana kita bisa menolong orang lain, bagaimana kita sebagai mungkin kepala keluarga, bagaimana betul-betul sungguh-sungguh mengasihi keluarganya, melayani keluarganya dengan baik. Kita sebagai istri juga mengasihi suami kita, mengasihi keluarga, merawat dengan baik. Mungkin kita sebagai pegawai juga kita menjadi pegawai yang baik. Kita bisa menolong orang siapapun itu ya yang ada dengan kita. Nah, itu menjadi sebuah hal, menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Ini hal yang sederhana, kita tidak usah bicara saya hebat, saya enggak, tapi semua bicara bagaimana itu keluar dari hati kita. Kalau kita sudah merasa bahwa kita ini mendapatkan kasih dari Tuhan, maka tentunya kasih itu akan disampaikan kepada orang lain. Ya, kasih itu ditularkan kepada orang lain. Ya, sehingga ini menjadi hal yang sederhana, yang simpel, dimulai dari diri kita. Ya, bagaimana kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, mau berdampak bagi orang lain. Iya, tidak perlu menunggu sukses ya, atau menunggu kaya, karena biasanya saya baru mau menolong Pak Pendeta kalau saya sudah kaya, saya sudah bekerja atau diterima di sebuah perusahaan besar, saya akan mengasihi kalau saya sudah sehat Pak, sekarang masih sakit misalnya begitu ya. Nanti kalau sudah kaya lupa. Oh gitu. Kebanyakan begitu. Lupa gitu. Ya tapi kalau praktik tentang menjadi pahlawan ini sebenarnya dari buka mata ada banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Mulai dari berdampak dalam perkataan barangkali ya Pak Pendeta. Salah satunya itu perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita itu harus mencerminkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya ada banyak orang perkataannya menyakiti ya. Nah, mari kita mulai berubah. Untuk perkataan kita mulai membangun orang lain. Menyatakan kasih Tuhan. Begitu Mbak Mahda. Termasuk juga gaya hidup kita di dunia maya. Betul. Karena sekarang kita sebagai warga negara tidak hanya sebagai warga negara di masyarakat, namun juga di media sosial. Nah bagaimana kemudian konteks ini juga relate dengan gaya hidup kita yang sudah bermedia sosial nih Pak Pendeta. Betul. Saya selalu mengatakan kepada jemaat gitu ya, bahwa hati-hati dengan media sosial. Ya, apapun yang kau rasakan jangan mudah selalu disampaikan di medsos ya, karena banyak orang akan tahu ya. Sehingga jadi sebenarnya kita punya cara yang lebih baik. Jadikan media sosial sebagai tempat untuk kita melakukan kebaikan. Ya, kita bisa lakukan banyak hal, kita bisa kasih motivasi, kita bisa ngasih dorongan ke orang lain supaya orang lain bisa juga menjadi pahlawan-pahlawan masa kini. Ya, sehingga bisa berdampak luas bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara. Jadi memang seperti pisau ya. Kalau pisau itu di tangan chef itu akan menjadi alat yang luar biasa, bisa masakan yang enak dan lezat. Tapi dengan di tangan penjahat mungkin beda lagi begitu ya. Nah, oleh sebab itu jadikan sosial media sebagai tools, alat untuk kita bisa mewartakan kabar sukacita bagi setiap orang.
Wah, begitu. luar biasa Ya. nih Pak Pendeta Indra ya. Jadi sebelum kita doa penutup nih Ya. Pak ya, tadi beberapa hal yang perlu juga kami highlight. Intinya ini mengajak buat pemirsa ya, betul. untuk terus mengasihi dengan tulus, kemudian juga memiliki sikap sabar, ya sabar tapi juga sabar yang aktif ya, bukan Aktif, sabar ya. yang pasif. Dan tadi yang ketiga tentang bagaimana kita menyelesaikan setiap tugas panggilan kita sampai akhir tuntas. Nah ini juga menjadi semangat untuk kita mengisi momen peringatan Hari Pahlawan ini menjadi warga negara Indonesia yang menebarkan nilai cinta kasih yang Yesus teladankan. Ya. Baik Pak Pendeta, tiba saatnya kita berdoa buat pemirsa, silakan. Ya, mari para pemirsa yang ada dimanapun berada, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami tahu bahwa Engkau adalah pahlawan yang sejati di dalam hidup kami. Dan Engkau menghendaki bahwa setiap kami juga menjadi pahlawan-pahlawan masa kini. Untuk kami boleh menebarkan kasih, menceritakan kebaikan-kebaikan, menebarkan sukacita damai sejahtera bagi siapa saja, bagi setiap orang. Sehingga setiap kami boleh merasakan damai, baik di bumi, damai sejahtera dari sorga. Itu ada melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap pemirsa yang hari ini melihat, Tuhan tolong, Tuhan sertai terus Tuhan, apapun yang hari ini sedang dihadapi, Tuhan selalu menyertai dan mereka semua menjadi pahlawan-pahlawan yang sejati, pahlawan-pahlawan yang selalu membantu, rela berkorban, memiliki kasih yang tulus dan juga terus berjuang dengan sabar sampai akhir. Hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat Tuhan itu melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Indra Gunawan untuk pelayanannya. Salam buat seluruh jemaat di GBI Miracle Service Gejayan, Yogyakarta. Ya, Terima Tuhan kasih Yesus Mbak memberkati. Mahda, Tuhan memberkati. Baik pemirsa TVRI Yogyakarta, demikianlah kebersamaan kita dalam program Pijar Kristen edisi bulan ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Magdalena Krisinda beserta dengan kru yang bertugas mengaturkan salam sehat, salam semangat, salam sukacita. Dan kita akhiri pujian dari Jogja Miracle Worship dengan pujian Kristus Hidup Dalamku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bukan aku yang memilihmu, tapi Engkau yang memilihku. Biar ku hidup di panggilan-Mu, karena sekarang ku tahu bukan lagi aku sendiri, namun Kristus yang hidup di dalamku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan hebatku, namun hanya karena Kristus hidup dalamku. Ku mau terus mengiringmu, setia bersamamu, takkan ku takut sebab Kristus